Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas seminar akuntansi manajemen A2. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada saya, Adib Maulana, dengan nomor BP 1910 Kemudian ada rekan saya, Reski Tri Ulanda Ardila, dengan nomor BP 1910 Ada Zakia Lutfi Farhani dengan nomor BP 1910 dan Nabila Muklisa dengan nomor BP 1910 Nah, di sini kami akan membahas mengenai Activity Based Costing atau ABC. Nah, kita masuk kepada sistem informasi manajemen biaya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berbasis fungsional dan berbasis aktivitas. Nah, berbasis fungsional atau functional based costing itu sistem penetapan biayanya hanya menggunakan driver aktivitas berbasis unit untuk pembebanan biaya overhead ke produk. Jadi, kalau misalnya fungsional ini hanya menggunakan driver biaya yang berbasis unit untuk pembebanan biaya overhead tersebut kepada produknya. Sedangkan activity atau activity based costing itu sistem penetapan biayanya berdasarkan menghitung biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan itu dihitung masing-masing aktivitasnya dengan alokasi yang berbeda-beda untuk setiap aktivitasnya, di mana EBC ini juga menawarkan akurasi yang lebih besar dalam penetapan biaya produk, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya tentunya untuk menghasilkan informasi. Nah, jadi penetapan ABC ini juga harus berdasarkan aktivitas yang bergantung pada manfaat dan keputusan yang lebih baik untuk menghasilkan produk yang lebih akurat. Jadi harus berdasarkan keputusan masing-masing perusahaan, di mana pembebanan ABC ini kan juga membutuhkan sumber daya yang lebih besar gitu. Walaupun untuk penetapannya itu biayanya itu akan lebih akurat, tetapi membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Jadi harus berdasarkan masing-masing keputusan dan manfaat yang lebih baik dari masing-masing suatu perusahaan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk kepada yang pertama yaitu dasar penetapan biaya overhead pabrik dan departemen. Nah, kita masuk kepada functional based costing. Nah, pada functional based costing dapat kita lihat bahwa pada bagian berikut, untuk direct material dan direct labor itu dapat ditelusuri langsung kepada produk atau direct tracing, yaitu dapat ditelusuri secara langsung karena objek dapat dilihat atau diamati secara akurat kepada objek biayanya yaitu produk. Sedangkan untuk overhead itu harus menggunakan driver biaya atau driver tracking dan juga alokasi yang nanti dimasukkan kepada departemen atau plans yang dikumpulkan menjadi cost pool atau kumpulan biaya-biaya yang nanti akan menggunakan driver berbasis unit gitu atau unit based driver sebelum dibebankan kepada produk. Nah, untuk lebih jelasnya, di mana biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung itu dibebankan ke produk menggunakan direct tracing atau penelusuran langsung. Nah, di mana untuk overhead sendiri itu bergantung pada penelusuran driver tracking dan ada juga menggunakan alokasi atau allocation. Nah, untuk penetapan biaya berdasarkan fungsional ini pertama-tama akan dibebankan pada biaya overhead ke fungsional yang menciptakan kumpulan biaya atau cost pool tadi di seluruh pabrik atau departemen. Nah, kemudian biaya yang digabungkan ini atau cost pool ini akan dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined rates yang berdasarkan driver tingkat unit atau unit based driver. Nah, untuk tarif overhead atau predetermined rates ini kita menggunakan rumus biaya overhead tahunan yang dianggarkan dibagi dengan tingkat driver tahunan yang dianggarkan. Nah, predetermined rates ini digunakan karena biaya overhead dan produksi itu sering terjadi ketidakseragaman atau ketidakcocokan ya, sehingga tidak mungkin bagi manajemen itu untuk menunggu sampai akhir tahun pembebanan biaya overhead yang sebenarnya, karena manajer itu memerlukan informasi biaya produk per unit itu sepanjang tahun. Oleh karena itu perlu ditetapkan pada awal-awal yaitu predetermined rates atau tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya. Predetermined overhead rates atau tarif yang telah ditetapkan sebelumnya ini di seluruh pabrik atau departemen digunakan untuk pembebanan atau menetapkan biaya overhead ke produk saat aktivitas produksi aktual itu berlangsung, di mana untuk total overhead yang dibebankan kepada produk aktual untuk setiap titik waktu tertentu disebut dengan overhead yang telah ditetapkan atau applied overhead. Jadi total biaya yang telah dibebankan ke produk aktual pada waktu tertentu itu disebut dengan applied overhead. Nah, di mana applied overhead ini diperoleh dari tarif overhead dikali dengan penggunaan driver yang sebenarnya. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya nanti kita akan bahas pada ilustrasi. Nah, kemudian kita masuk kepada driver. Driver itu merupakan faktor penyebab yang mengukur konsumsi overhead oleh produk.
di mana dalam penetapan driver berbasis fungsional, hanya driver berbasis unit yang digunakan untuk menghitung overhead. Jadi ingat, untuk fungsional yang digunakan drivernya adalah driver berbasis unit, di mana driver berbasis unit ini atau driver tingkat unit ini merupakan faktor yang mengukur permintaan yang ditempatkan pada aktivitas tingkat unit oleh suatu produk. Jadi tingkatnya adalah tingkat unit di suatu produk, di mana aktivitas tingkat unit ini merupakan aktivitas yang dilakukan setiap kali produksi atau proses produksi itu dilakukan. Nah, untuk driver berbasis tingkat unit ini yang umum digunakan adalah pertama unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan biaya bahan baku. Nah, driver tingkat unit ini akan meningkat seiring dengan peningkatan unit yang diproduksi. Jadi, penggunaan driver berbasis unit saja untuk pembebanan biaya ke overhead produk akan mengasumsikan bahwa semua overhead yang dikonsumsi oleh produk itu akan sebanding dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, sejauh asumsi ini valid, sistem penetapan biaya berbasis fungsional dapat menghasilkan informasi yang akurat dan benar. Nah, untuk overhead application atau plan-wide rate, di mana aplikasi overhead menggunakan tarif pabrik itu terbagi atas dua stage atau dua langkah atau dua step, di mana first stage itu adalah first stage cost assignment. Nah, first cost assignment ini di mana semua biaya overhead yang dianggarkan kemudian diakumulasikan ke satu kumpulan biaya atau cost pool di semua pabrik atau departemen. Nah, untuk tarif seluruh pabriknya itu kemudian dihitung menggunakan driver tingkat unit tunggal seperti jam tenaga kerja langsung. Nah, kemudian biaya overhead yang dibebankan itu akan dikalikan dengan tarif jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh setiap produk atau yang kita kenal sebagai second stage cost assignment. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat pada ilustrasi berikut, di mana yaitu Sangkal Inch itu memproduksi dua unit atau dua produk unik bertenaga surya. Yang pertama adalah kalkulator saku atau paket kalkulator dan penerjemah mata uang asing atau currency translator yang digunakan untuk mengubah mata uang asing menjadi dolar Amerika Serikat dan sebaliknya. Sangkal ini menggunakan tarif seluruh pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung untuk membebankan biaya overhead. Perusahaan itu biasanya memiliki perkiraan data dan aktual berikut untuk tahun mendatang. Nah, untuk budget overhead-nya ada 360.000 US dollar dengan expecting activity dalam direct labor force itu ada 120.000 horse. Dengan aktual activity dalam direct labor force itu juga ada paket kalkulator dan currency kalkulator, di mana untuk paket kalkulator itu 40.000 horse dan currency translator 60.000 horse, sehingga totalnya adalah 100.000 horse. Nah, untuk aktual overhead-nya adalah 320.000 US dollar. Dan untuk unit yang diproduksinya dengan paket kalkulator 80.000 unit dan currency translatornya adalah 90.000 unit. Nah, sehingga kita dapat mencari tarif overhead yang akan digunakan untuk dihitung sebagai berikut, di mana untuk predetermined overhead rates itu adalah seperti rumus yang sebutkan tadi, yaitu budget overhead dibagi dengan budget expecting activity, di mana pada soal tadi dapat kita ketahui bahwa budget overhead-nya adalah 360.000. Ya, budget overhead 360.000 US dollar dibagi dengan budget expecting activity yaitu 120.000. Nah, 120.000 ini dalam direct labor horse, sehingga dapat diperoleh sebesar 3 US dollar per direct labor horse untuk predetermined rates. Nah, untuk applied overhead seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu rumusnya overhead rates dikali dengan actual activity usage atau aktual aktivitas yang telah digunakan. Nah, di mana untuk overhead rates atau predetermined rates itu kita telah peroleh tadi yaitu 3 US dollar per direct labor horse dikali dengan actual activity usage yang telah digunakan yaitu sebesar 100.000. 100.000 total dari paket dan currency translator. 100.000 direct labor horse. Nah, sehingga diperoleh untuk applied overhead-nya itu sebesar 300.000 US dollar. Nah, kemudian kita masuk kepada biaya overhead per unit. Nah, biaya overhead per unit itu di mana kita menggunakan predetermined overhead rates yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam biaya overhead per unit. Nah, seperti yang di tabel di bawah ini, itu merupakan rincian dari sangkal tadi, di mana unit yang diproduksinya ada 80 untuk paket kalkulator, 80.000 unit, dan currency translatornya ada 90.000 unit. Nah, untuk direct labor horse-nya itu ada 40.000 untuk paket kalkulator,
Dan currency translatornya ada 60.000 direct labor hours seperti yang telah disebutkan di soal tadi. Nah, kemudian untuk memperoleh overhead applied to produksi, seperti yang kita ketahui bahwa tarifnya tadi adalah 3 US dollar dikali dengan direct labor hours. Nah, direct labor hours ini adalah untuk paket kalkulator 40.000 direct labor hours. Jadi 3 dikali 40.000 diperoleh hasilnya adalah 120.000 US dollar. Nah, kalau untuk currency translator yaitu biaya overhead-nya adalah 3 US dollar dikali dengan 60.000 direct labor hours, sehingga diperoleh untuk currency translator untuk overhead applied to production-nya adalah 180.000 dolar. Nah, untuk keduanya ini apabila paket kalkulator dan currency translator ini ditotalkan, itu akan diperoleh hasil 300.000 sesuai dengan yang kita dapat tadi. Ini applied overhead-nya 300.000 US dollar. Nah, untuk overhead per unit dapat kita hitung dari overhead applied dibagi dengan unit yang diproduksi. Jadi overhead-nya adalah 120.000 untuk paket kalkulator dibagi dengan 80.000 yang diproduksi, sehingga diperoleh overhead per unitnya adalah 1,50 US dollar. Sedangkan untuk currency translator 180.000 US dollar dibagi dengan 90.000 unit, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 US dollar. Nah, kemudian dalam overhead tarif penetapan overhead itu ada yang disebut dengan under applied dan over applied. Nah, apa itu under applied dan over applied? Nah, under applied dan over applied itu berhubungan dengan variance overhead, di mana variance overhead ini adalah perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang ditetapkan. Jadi suatu perusahaan itu tidak akan mungkin menetapkan secara sempurna berapa overhead yang aktual benar-benar terjadi, karena overhead itu sifatnya telah ditetapkan atau predetermined rates. Jadi mereka tidak akan pas menetapkan secara sempurna untuk tarif overhead ini, sehingga akan terjadi perbedaan yang timbul yang dinamakan dengan variance, perbedaan biaya overhead aktual dengan yang ditetapkan, applied dengan aktual. Nah, apabila perbedaan aktualnya itu lebih besar dibandingkan yang ditetapkan atau yang di-applied, maka itu disebut dengan under applied overhead. Jadi biaya yang sebenarnya itu lebih besar daripada yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan menetapkannya terlalu rendah atau under applied overhead. Nah, apabila overhead-nya itu terlalu tinggi ditetapkan oleh perusahaan yang applied-nya lebih besar daripada aktual, maka itu disebut dengan over applied. Jadi yang sebenar-benarnya itu lebih kecil dibandingkan yang telah dianggarkan gitu. Seperti yang kasus kita tadi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa yang di budget overhead ya, yang benar-benar applied-nya adalah sebesar 300.000 US dollar. Sementara yang terjadi sebenarnya biaya overhead-nya adalah 320.000. Nah, jadi kita ketahui bahwa perusahaan itu telah menetapkannya itu under applied overhead. Jadi perusahaan itu menetapkannya lebih kecil. Kebutuhan perusahaan dari sangkal itu adalah 320.000 US dollar, sementara perusahaan hanya menyediakan anggaran atau applied-nya overhead-nya cuma 300.000. Jadi perusahaan yang 20.000 ini merupakan variance overhead, yang mana variance itu tergolong pada under applied. Nah, kalau misalnya perusahaan menetapkan atau diterapkan yang sebesar 330.000, maka akan terjadi over applied. Nah, oleh karena itu under applied dan over applied ini benar-benar merupakan satu rangkaian overhead yang telah ditetapkan karena adanya perbedaan antara overhead aktual dengan overhead yang ditetapkan atau applied. Nah, lalu terkait dengan variance overhead ini bagaimana? Bagaimana perlakuannya? Nah, biaya yang ditetapkan dalam laporan keuangan itu harus biaya yang aktual, bukan biaya yang di-applied atau diterapkan. Sehingga jumlah biaya yang diestimasi atau yang di-apply tersebut itu haruslah dibuang. Untuk setiap biayanya itu harus dibuang. Nah, bagaimana cara membuangnya? Nah, maka terdapat beberapa metode atau disposition of overhead variance, di mana pertama, biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu merupakan biaya yang aktual. Gitu. Oleh karena itu, pada akhir laporan keuangan, prosedur yang harus dilakukan adalah membuang variance overhead. Bagaimana cara membuangnya? Ada dua. Apabila jika biayanya itu material, maka dialokasikan antara persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, jika jumlahnya itu tidak material, maka dibebankan kepada harga pokok penjualan.
Kita masuk kepada yang pertama, dibebankan ke harga pokok penjualan. Nah, maksudnya biaya atau variance overhead itu ditambahkan ke harga pokok penjualan. Jika diterapkan lebih rendah, maka dia akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, jika dia itu lebih tinggi, maka dia akan dianggap sebagai pengurang. Kalau dia lebih rendah, maka dia akan ditambahkan. Oke, jadi kita masuk kepada contoh, diasumsikan bahwa sangkal memiliki saldo akhir dalam akun harga pokok penjualnya sebesar 500. Nah, karena perusahaan itu mengalami under applied variance sebesar 20.000, maka dia akan ditambahkan. Kalau dia under applied, maka dia akan ditambahkan menjadi 520.000 dolar US dollar. Nah, sehingga entry jurnal terkait dengan penyesuaian ini adalah cost of goods sold 20.000 US dollar dan overhead control yaitu 20.000 US dollar. Nah, yang kedua yaitu dialokasikan ke akun produksi. Nah, dialokasikan ke akun produksi ini maksudnya merupakan cara yang disarankan untuk mencapai alokasi adalah dengan memproratakan. Jadi, kita menggunakan prorata variance overhead berdasarkan saldo akhir overhead. Contohnya, diasumsikan bahwa sangkal itu memiliki saldo overhead yang diterapkan untuk akhir tahun, di mana persediaan barang dalam prosesnya 60.000, persediaan barang jadinya 90.000, harga pokok penjualannya 150.000, sehingga diperoleh totalnya adalah 300.000 US dollar. Nah, kemudian dialokasikan presentasi variansnya ketiga akun tersebut, di mana tadi kan telah kita ketahui apply dari biaya overhead itu adalah 300.000 US dollar, ya. Nah, juga kita sudah totalkan ini adalah 300.000 US dollar untuk biaya yang dialokasikan. Sehingga untuk masing-masing saldo yang 60.000, 90.000, 150.000 ini kita bagi 60.000 US dollar dibagi dengan 300.000 US dollar diperoleh 20%. Ini untuk mencari persentasenya. Nah, 90.000 dibagi 300.000, 30%, 150 dibagi dengan 350%. Nah, untuk biayanya tadi kita ketahui bahwa dia bersifat under applied. Under applied sebesar 20.000. Nih, under applied sebesar 20.000. Sehingga untuk persediaan barang dalam proses 20% dikali 20.000 dapat 4.000, 20.000 dikali dengan 30% dapat 6.000, 20.000 dikali 50% dapat 10.000. Nah, sehingga untuk ayat jurnalnya disesuaikan adalah untuk persediaan dalam proses 4.000, persediaan barang jadi 6.000, harga pokok penjualannya 10.000, dan di sisi kreditnya ada overhead control sebesar 20.000. Sesuai dengan perbedaan atau under applied yang telah dicanangkan oleh perusahaan. Kemudian yang hasil tadi, karena dia bersifat under applied, maka dia akan menambah adjust, dia akan mengadjust untuk saldo baru, menghasilkan saldo baru yang ditambah. Apabila dia over applied, maka dia akan mengurangi saldo yang tadi gitu. Nah, tadi kan unadjusted balance-nya itu ada 60.000, sesuai dengan di soal ini 60.000, 90.000, 150, 1.000 saldonya kan. Nah, karena terjadi prorata under applied sebesar untuk masing-masingnya untuk biaya dalam proses 4.000, barang jadi 6.000, dan harga pokok penjualan itu 10.000. Maka ditambahkan 60.000 ditambah 4, 64, 90.000 ditambah 6, 96.000, 150.000 ditambah 10.000, 160.000, sehingga menghasilkan saldo baru yang telah di-adjust sebesar 164, 96, dan 160.000. Nah, kemudian kita masuk kepada over application department rates. Nah, kita masuk kepada tarif departemen, di mana biaya overhead itu akan dibebankan ke masing-masing departemen produksi. Yang pertama itu setelah dibebankan, maka driver tingkat unit digunakan menggunakan tarif overhead. Nah, kemudian overhead itu akan dibebankan kepada produk dengan mengalihkan tarif departemen dan jumlah driver yang digunakan produk ke departemen masing-masing. Jadi untuk total overhead yang dibebankan ke produk hanyalah jumlah yang diterima untuk setiap departemen. Nah, seperti ilustrasi berikut, di mana untuk diasumsikan bahwa sangkal itu memiliki dua departemen produksi. Yang pertama ada fabrikasi atau pembuatan, di mana perakitan ini atau assembly masing-masingnya menggunakan tarif departemen yang berbeda. Nah, untuk jam mesin itu digunakan untuk biaya overhead fabrikasi, yaitu pembuatan, dan tenaga kerja langsung itu digunakan untuk biaya overhead perakitan.
Nah, jadi untuk pembuatan atau fabrikasi itu menggunakan jam mesin, sedangkan untuk perakitan atau assembly itu menggunakan jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk tarif yang telah ditentukan maka dihitung yang fabrikasi dihitung menggunakan jam mesin, di mana untuk tarifnya atau rates-nya kita peroleh dari overhead dibagi dengan jam mesin, total jam mesin. Nah, di mana kalau untuk fabrication atau pembuatan ini kita ketahui overhead-nya 280.000. Sementara untuk total jam mesinnya adalah untuk yang divisi pembuatan atau departemen pembuatan ada 20.000. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 14 US dollar per mesin horse atau jam mesin. Sementara untuk penyusunan atau perakitan assembly itu berdasarkan direct labor hours, di mana untuk tarifnya kita peroleh dari overhead yaitu 80.000 dibagi dengan 80.000 dari direct labor hours untuk perakitan 80.000, sehingga diperoleh untuk tarifnya atau rates-nya adalah sebesar 1 US dollar per direct labor hours. Nah, untuk biaya overhead per unit untuk setiap produk sekarang dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk overhead applied to production, di mana memfabrikasi tadi. Nah, kan kita sudah mencari tarifnya yaitu sebesar 14 US dollar dikali dengan 5.000. 5.000 ini diperoleh dari package kalkulator 5.000. Nah, kita kalikan dengan 14 sehingga diperoleh hasilnya adalah 70.000 untuk package kalkulator. Sedangkan untuk fabrikasi yang currency kalkulator yaitu tarifnya 14 dikali dengan 15. 15.000 ini diperoleh dari ini. Nah, currency translator itu 15.000. Sehingga diperoleh untuk currency translator adalah 210.000. Nah, untuk assembly kan kita telah mencari tarifnya itu 1 per direct labor hours. Di mana 1 dikali dengan 30.000. 30.000 ini merupakan ini paket kalkulator perakitan dikali 1 sama dengan 30.000 dan 1 US dollar dikali dengan 50.000 untuk currency translator nih, currency translator 50.000, sehingga kita masukkan kepada saldo currency translator 50.000 sehingga diperoleh totalnya untuk paket kalkulator adalah 100.000 dan currency translator adalah 260.000, di mana diperoleh unit yang diproduksinya seperti yang sesuai dengan soal tadi. Unit yang diproduksinya untuk masing-masing kita ketahui ini ada 80.000 dan 90.000. Nah, maka oleh karena itu masing-masingnya kita bagi antara untuk mencari overhead per unit kita bagi overhead applied. Overhead applied-nya adalah 100.000 dibagi dengan unit yang diproduksi 80.000. Sehingga diperoleh overhead per unit adalah 1,25 US dollar. Sedangkan untuk currency translator 260.000 dibagi dengan 90.000. Sehingga diperoleh untuk currency translator overhead per unitnya adalah 2,89. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu menjelaskan mengapa penetapan biaya overhead pada pabrik dan juga departemen itu tidak akurat. Biaya produk itu merupakan hitungan biaya produk dilakukan dengan cara menjumlahkan semua komponen biaya produk, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead. Oleh karena biaya overhead itu tidak jelas proporsinya per produk, penggunaannya dalam produk, maka biaya overhead itu dapat dibebankan kepada produk dengan menggunakan yang namanya biaya alokasi. Nah, contohnya saja misalnya sebuah toko roti itu dia memproduksi berbagai macam jenis roti. Misalnya ada yang memproduksi roti tawar, cookies, pie, dan lain-lain. Nah, itu karena masing-masing produk itu dalam menggunakan biaya overhead, contohnya dalam menggunakan mesin, itu kan lama dalam penggunaan mesinnya berbeda-beda dalam masing-masing membuat roti tersebut. Maka perlu adanya biaya produk atau biaya alokasi untuk overhead. Pendekatan untuk biaya produk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan konvensional dan yang kedua yaitu pendekatan kontemporer. Nah, untuk pendekatan konvensional sendiri itu biasa juga disebut dengan pendekatan berbasis unit, yang mana metode ini biasanya digunakan dalam dua metode, yaitu yang pertama metode tarif tunggal atau plan word
plain white rate, dan yang kedua yaitu metode tarif departemental atau departmental rate, dan yang kedua yaitu pendekatan kontemporer, yaitu juga bisa disebut dengan pendekatan berbasis aktivitas atau activity based costing atau ABC. Untuk metode yang pertama yaitu plain white rate atau biasa disebut dengan metode tarif tunggal atau tarif keseluruhan pabrik. Nah, biasanya untuk biaya overhead pada plain white rate ini diasumsikan itu hanya dipicu oleh satu pemicu saja untuk semua fasilitas pabrik atau untuk semua produksi dari pabrik tersebut. Nah, untuk tahapan perhitungannya biaya overhead produk itu yaitu penentuan tarif pembebanan biaya overhead. Tarif overheadnya itu anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas, dan untuk pembebanan biaya overheadnya itu overhead dibebankan total yaitu dari tarif overhead dikali dengan aktivitas yang sesungguhnya. Contoh dari perhitungan plain white rate ini itu seperti Goodmart Company, itu sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kartu ulang tahun yang beraroma dan juga yang reguler atau yang biasa. Nah, ada dua departemen utama untuk memproduksi dua kartu ini, yaitu yang pertama departemen pemotongan dan juga departemen percetakan. Nah, untuk departemen pemotongan ini cost drivernya yaitu padat karya, sedangkan untuk percetakan ini adalah padat modal. Biasanya untuk biaya aktivitas overhead itu dibebankan kedua departemen produksi secara proporsional dengan penggerak aktivitas yang dikonsumsi oleh departemen tersebut. Nah, untuk biaya menyiapkan peralatan itu ditetapkan berdasarkan jumlah setup yang ditangani oleh masing-masing departemen. Nah, untuk biaya pemindahan material itu biasanya ditentukan oleh jumlah pemindahan yang digunakan oleh masing-masing departemen. Untuk biaya permesinan itu dibebankan secara proporsional dengan jumlah jam mesin yang digunakan oleh setiap departemen. Dan yang terakhir yaitu biaya inspeksi itu biasanya dibebankan secara proporsional dengan jumlah jam inspeksi yang digunakan oleh masing-masing departemen. Berikut adalah tabel 4.2 yang mana kita bisa melihat produk costing data, yaitu masing-masing cross drivernya dan juga departemental datanya, yaitu cutting department dan juga printing department. Nah, dari data ini bisa kita menentukan untuk tarif pembebanan biaya overheadnya, itu plain white rate-nya itu didapat dari anggaran biaya overhead yang dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas, yang mana jumlah seluruhnya baik itu departemen cutting department dan juga printing department dari overhead cost-nya itu dijumlahkan menjadi $72.000, itu dibagi dengan direct labor hour, yaitu dari cutting department dan printing department baik centered card maupun regular card-nya itu didapat sebesar 180.000 direct labor hour. Maka untuk plain rate per produknya yaitu sebesar $4 per direct labor hour. Nah, untuk menentukan biaya unit setiap produk yang mana yang telah kita cari tadi yaitu sebesar $4 per direct labor hour, maka untuk prime cost-nya itu dari data kita dapat 160.000 untuk scented, sedangkan 1.500.000 itu untuk yang regular card. Nah, untuk overhead cost-nya itu sebesar $4 itu dikali 20.000, dan juga untuk scented jumlahnya 80.000, sedangkan $4 dikali 160.000 itu didapat 640 untuk regular card. Maka untuk total manufacturing cost-nya sebesar 240.000 untuk yang scented, dan juga regularnya 2.140.000. Nah, untuk unit production-nya itu dari data tadi kita juga udah dapat itu sebesar 20.000 kalau untuk scented, sedangkan untuk regular itu unit production-nya lebih besar 10 kali, yaitu sebesar 200.000. Nah, maka untuk unit cost-nya itu untuk produk scented itu sebesar $12 per unit, sedangkan untuk yang regular itu didapat sebesar $10,70 per unit cost. Nah, untuk yang kedua yaitu departmental rate atau biasa juga disebut dengan metode tarif departemental, yang mana biaya overhead diasumsikan untuk setiap departemen itu memiliki pemicu biaya overheadnya yang berbeda dengan departemen lain.
Nah, untuk tahapan perhitungannya, biaya overhead produk itu dimasukkan, biaya overhead di seluruh pabrik itu dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Nah, untuk tarif overheadnya yaitu anggaran biaya overhead dibagi juga dengan anggaran penggunaan aktivitas. Untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antar tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Untuk departmental rates, kita menghitung masing-masing departemen itu dengan cost drivernya masing-masing. Contohnya untuk cutting department rate itu kita menggunakan direct labor hour. Kenapa? Karena biasanya cutting departemen itu lebih ke padat karya, karena itu lebih memperkerjakan banyak orang. Dan juga kalau untuk printing departemen itu kita menggunakan machine hour. Kenapa machine hour? Karena itu lebih banyak menggunakan mesin, makanya lebih untuk departemental printing ini lebih ke padat modal. Dan untuk perhitungannya untuk cutting department rate ini yaitu sebesar $216 dibagi dengan 160.000 direct labor hour-nya, maka didapat $1,35 untuk per direct labor hour-nya. Sedangkan untuk printing department rate itu sebesar $504.000 dibagi dengan 80.000 mesin hours, maka didapat sebesar $6,30 per mesin hour. Maka untuk perhitungan cost unitnya, unit costnya itu dari prime cost sebesar, kalau untuk scented card itu sebesar $160.000, sedangkan yang regular card sama juga itu sebesar $1.500.000. Sedangkan per head cost-nya tadi kita sudah dapat 1,35 DLH dikalikan dengan 10.000 dan juga ditambahkan dengan 1,30 dikalikan 8.000, maka didapat untuk scented sebesar 63.900. Sedangkan untuk yang overhead 1,35 dikalikan dengan 150.000 ditambahkan dengan 6,30 dibagi 72.000 itu didapat dari 656.100 untuk yang regular, maka totalnya sebesar $223.900 dan juga 2.156.100 dan dibagi dengan unit of production-nya sama seperti metode yang tadi yaitu sebesar 20.000 dan juga 200.000, maka untuk departmental rates itu untuk unit cost-nya didapatkan untuk yang scented card sebesar $11,20 dan juga untuk yang regularnya sebesar $10,78. Selanjutnya adalah mengenai ketidakakuratan sistem biaya konvensional. Nah, untuk ketidakakuratan sistem biaya konvensional ini itu disebabkan karena asumsi biaya hanya didasarkan pada aktivitas pemicu dari label unit saja. Padahal banyak aktivitas biaya yang lainnya yang bisa memicu oleh faktor lain dari aktivitas biaya konvensional tersebut. Selanjutnya adalah activity based costing atau ABC, adalah satu pendekatan perhitungan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh objek biaya. Untuk produk atau jasa perusahaan adalah hasil dari aktivitas dan aktivitas merupakan sumber daya yang menghasilkan biaya. Untuk keyakinan dasar dari ABC yaitu biaya merupakan akibat dari pelaksanaan aktivitas dan aktivitas penyebab dari munculnya biaya. Untuk penyebab biaya yaitu aktivitas dapat dikelola, sedangkan tujuan utama dari ABC atau activity based costing yaitu mengurangi distorsi dalam unit biaya produksi yang sering dijumpai dalam sistem biaya berbasis unit. Untuk tabel 4.6 itu biaya dibebankan ke setiap produk dengan mengalihkan jumlah tingkat aktivitas dengan jumlah yang dikonsumsi oleh produk atau yang diukur dengan penggerak aktivitas. Dari data tabel 4.2 yang di awal itu dapat kita peroleh untuk setting up equipment-nya itu sebesar $2.400 per setting up,
sedangkan machiningnya itu dapat 2,22 per machine hour, itu sudah dibulatkan. Dan juga untuk inspectingnya itu dapat sebesar 8,89 dolar per inspection hour, sedangkan untuk moving materialnya itu dapat sebesar 400 dolar per move. Untuk unit cost computation activity rates-nya itu didapatkan prime cost-nya juga sama dengan data yang sebelumnya, sedangkan untuk perhitungan overhead cost-nya itu dihitung per masing-masing cost driver. Contohnya setting up itu dihitung rincian masing-masing untuk center dan juga regulernya. Sedangkan machining juga begitu, inspecting dan juga moving, maka didapatkan totalnya sebesar 415.980 untuk scented card, sedangkan untuk regularnya dapat 1.963.840, dan unit of production-nya juga dibagi, maka untuk unit cost-nya didapatkan sebesar 20,80 dolar yang telah dibulatkan untuk scented card, sedangkan yang regular card itu dapat sebesar 9,82 dolar yang sudah dibulatkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan metode penetapan biaya produk yang berbeda. Nah, untuk dari 3 perhitungan tadi itu bisa kita lihat bahwa activity based costingnya itu untuk scented rate dengan regular rate itu ranknya sangat jauh, yaitu untuk scented rate itu kan 20,80, sedangkan regular card 9,82. Sedangkan untuk functional based cost-nya itu yang scented rate maupun regular rate, yang metode plan weight rate-nya itu hanya beda-beda tipis dengan scented dan juga regular. Begitu juga dengan departmental rates dan juga regular rates. Nah, ini dapat dianalisis bahwa jika suatu produk itu unit cost-nya itu hanya berdekatan dengan produk lainnya, itu tandanya suatu produk itu tidak dapat mengcover produk yang lainnya. Sedangkan lebih masuk akal jika kita menggunakan activity based costing, itu lebih masuk akal karena yang namanya scented card ini pasti membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan regular card, sedangkan regular card ini dapat mengcover apa yang menjadi pengeluaran dari scented card. Untuk penggunaan ABC Activities Based Costing itu yang pertama yaitu untuk banyaknya produk yang dibutuhkan, ABC tidak menawarkan peningkatan akurasi penempatan biaya produk untuk pengaturan produk tunggal. Dan untuk yang kedua yaitu harus adanya keragaman produk. Jika produk mengkonsumsi aktivitas non-tingkat unit dalam proporsi yang sama dengan aktivitas tingkat unit, maka penugasan untuk ABC akan sama dengan penugasan berbasis fungsional. Dan yang ketiga yaitu overhead non-unit level harus menjadi presentasi yang signifikan dari biaya produksi. Jika tidak, maka tidak masalah bagaimana biaya overhead dibebankan ke produk. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada topik ketiga, yaitu penetapan biaya produk berbasis aktivitas. Activity Based Costing Model. Jadi untuk penetapan biaya utama, bahan langsung, dan juga tenaga kerja langsung, dibebankan dengan cara yang sama dengan sistem penetapan biaya berbasis fungsional, di mana keduanya akan menggunakan penelusuran langsung ke produk atau direct tracing. Nah, apa perbedaan utamanya? Perbedaannya adalah bagaimana cara biaya overhead ini dibebankan kepada produk. Seperti di ilustrasi, pada sistem biaya berdasarkan aktivitas ini, pertamanya akan menelusuri biaya overhead ini ke aktivitasnya, dan yang kemudian ke produk dan objek biaya lainnya. Apa yang mendasarinya? Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aktivitas itu akan mengkonsumsi sumber daya dan produk itu akan mengkonsumsi aktivitas. Sehingga sistem ABC ini akan menawarkan potensi perhitungan biaya produk yang lebih akurat ketimbang sistem penetapan biaya berbasis fungsional. Karena semua biaya itu dihitung berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa kita lihat di samping, cost of resources ini terdiri dari 3, yaitu dari materials, direct labor, dan juga overhead. Yang mana pembebanan biayanya itu bisa berdasarkan direct tracing berlaku untuk direct materials kepada dan juga labor
kepada produk, dan juga driver tracing digunakan untuk overhead, yang kemudian nanti dibebankan lagi kepada produk. Nah, berikut ada beberapa langkah dalam mendesain sistem ABC. Yang pertama ialah kita identifikasi, definisikan, dan juga klasifikasikan aktivitas dan atribut kunci aktivitas. Lalu yang kedua, kita tetapkan biaya sumber daya untuk aktivitasnya. Lalu yang ketiga, kita tetapkan biaya aktivitas sekunder ke aktivitas primernya. Lalu yang keempat, ada identifikasi objek biaya, dan juga tentukan jumlah setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh objek biaya tertentu. Lalu yang kelima, hitung tingkat aktivitas utamanya. Dan yang terakhir, kita tetapkan biaya aktivitas ke objek biaya. Baiklah, berikut merupakan rincian penjelasan dari langkah-langkah dalam mendesain sistem ABC. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan dan juga mengklasifikasikan. Kita mengidentifikasikan aktivitas ini adalah langkah pertama yang logis ya dalam merancang sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Karena kita menghitung biaya produk ini berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Apa sih aktivitas itu? Jadi aktivitas ini merupakan tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan oleh peralatan atau orang untuk orang lain. Kita identifikasi suatu aktivitas ini sama dengan menggambarkan tindakan yang kita lakukan. Biasanya kita gunakan kata kerja tindakan dan juga objek yang menerima tindakan tersebut. Nah, nanti kita akan dapat daftar sederhana dari aktivitas yang telah diidentifikasi yang disebut dengan inventory activity. Contohnya seperti membeli bahan dan juga menguji produk. Setelah nanti inventarisasi aktivitas itu diperoleh, atribut aktivitas itu digunakan untuk mendefinisikan aktivitas. Apa itu atribut aktivitas? Atribut aktivitas yaitu item informasi baik itu non-keuangan dan keuangan yang menggambarkan aktivitas individu. Atribut yang dipilih pun bergantung pada tujuan yang dilayani. Contoh atribut aktivitas dengan tujuan penetapan biaya produk itu sudah termasuk tugas yang menggambarkan aktivitas, jenis sumber daya yang telah dikonsumsi oleh aktivitas, jumlah atau persentase waktu yang dihabiskan untuk suatu aktivitas oleh pekerja, dan sebagainya. Nanti kita akan memperoleh activity dictionary atau kamus aktivitas yang akan menyediakan informasi penting untuk penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Inilah yang akan menjadi sumber informasi utama dalam membangun database berbasis aktivitas. Lalu ketika kita mengklasifikasikan aktivitas, atribut mendefinisikan dan juga menggambarkan aktivitas. Dan pada saat yang sama, itu akan menjadi dasar untuk mengklasifikasi atau mengkelompokkan aktivitas tersebut. Klasifikasi aktivitas itu akan memfasilitasi pencapaian tujuan manajerial utama, seperti penetapan biaya produk atau pelanggan, peningkatan yang berkelanjutan atau continuous improvement, manajemen kualitas total, dan juga manajemen biaya lingkungan. Nah, seperti apa misalnya? Untuk tujuan penetapan biaya, aktivitas ini bisa kita klasifikasikan sebagai apakah dia primer atau sekunder, apakah dia bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Baiklah, kita masuk ke ilustrasi untuk identifikasi, definisikan, dan klasifikasi aktivitas. Jadi di sini kita ada di sebuah rumah sakit yang melakukan studi percontohan untuk menerapkan ABC. Yang mana di sini akan menentukan biaya perawatan untuk berbagai jenis pasien kardiologi, di mana ada unit kardiologi yang diletakkan di satu lantai rumah sakit, dan ada 3 jenis pasien yang dirawat oleh unit tersebut, yaitu yang pertama ada pasien yang membutuhkan perawatan intensif, menengah, dan juga normal. Nah, dalam analisis ini, kita memperlakukan biaya semua sumber daya itu ke unit sebagai biaya overhead. Karena tidak ada perawat yang didedikasikan untuk hanya satu jenis pasien. Oleh karena itu, biaya tenaga kerja perawat nantinya akan menjadi biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor dan akan dibebankan kepada ketiga jenis pasien tersebut, yaitu yang pertama tadi yang membutuhkan perawatan intensif, menengah, dan juga normal. Nah, lalu untuk aktivitas kita mengidentifikasi seperti ilustrasi, itu kita melakukan wawancara kepada supervisor perawatnya. Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, apa yang perawat lakukan kepada pasien? Ternyata ada 4 aktivitas utama yang dilakukan, yaitu merawat pasien, kemudian menyediakan perawatan yang higienis, terus menanggapi permintaan dari pasien, dan juga memantau pasien. Nah, lalu
Apa peran dari supervisor di unit tersebut? Nah, lalu ternyata supervisor itu memiliki aktivitas mengawasi dan juga mengatur perawat, yaitu deskripsi dari aktivitasnya adalah dia membuat jadwal, mengkoordinasi, dan juga melakukan evaluasi. Setelah kita melakukan identifikasi, kita bisa bertanya, berapa banyak waktu yang dihabiskan perawat itu setiap aktivitasnya. Karena kita perlu hitungan activity drivernya. Di mana untuk perawat itu akan menghabiskan 25% waktunya untuk merawat pasien. Lalu, untuk 20%-nya akan memberikan perawatan yang higienis kepada pasiennya. Lalu, 40%-nya digunakan untuk menanggapi permintaan dari pasiennya. Dan 15%-nya nanti itu akan digunakan untuk memantau pasien. Nah, waktu yang digunakan untuk mengawasi perawat tadi atau supervisornya itu adalah 100%. Nah, alat pemantau jantung pun akan digunakan dari 100% untuk kegiatan pemantauan, lalu penggunaan komputer pun akan dibagi antara 40% untuk pekerjaan pengawasan dan 60% untuk kegiatan pemantauan. Lalu bagaimana mengukur tuntutan untuk setiap aktivitas tadi? Nah, ketika kita untuk menghadapi pasien, ukuran tuntutannya adalah jumlah perawatannya. Kemudian untuk aktivitas memberikan perawatan higienis, apa tuntutan aktivitasnya, yaitu jam perawatannya. Lalu ketika untuk menanggapi permintaan pasien, apa tuntutan aktivitasnya, jumlah permintaannya. Dan yang terakhir, pemantauan pasien, apa tuntutannya, yaitu jam pemantauannya. Setelah itu, kita akan bisa mendapatkan kamus aktivitas atau activity dictionary. Di mana di sini kamus aktivitas akan memberikan nama aktivitas yang biasanya menggunakan kata kerja atau objek yang menerima tindakan seperti treating pasien atau merawat pasien dan sebagainya. Lalu akan menjelaskan tugas yang membentuk aktivitas tadi. Akan mengklasifikasikan juga aktivitas apakah dia primer atau sekunder. Bisa kita lihat di sini, supervising nurse atau melakukan pengawasan kepada perawat itu merupakan tindakan sekunder, sedangkan ada 4 kegiatan utama nantinya. Kemudian kita akan mencantumkan siapa pengguna dari aktivitas tersebut dan kita identifikasi ukuran keluaran aktivitas atau activity drivernya. Misalnya tadi, kegiatan pengawasan itu kan ada aktivitas kegiatan utamanya, ada merawat pasien, memberikan perawatan higienis, menanggapi permintaan pasien, dan juga nanti memantau pasien. Yang mana ketika merawat pasien itu activity drivernya adalah berapa jumlah perawatannya, menyediakan perawatan higienis berapa jam untuk yang digunakannya, kemudian menanggapi permintaan pasien berapa jumlah permintaan dari pasiennya, dan kemudian memantau pasien berapa jam waktu untuk memantau pasiennya. Baiklah, selanjutnya yaitu menetapkan biaya sumber daya serta aktivitas. Jadi setelah kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan aktivitas, tugas selanjutnya itu kita menentukan berapa biaya untuk melakukan setiap aktivitas. Biaya suatu aktivitas ini hanyalah biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut. Ini kata kunci untuk penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi biaya sumber daya itu harus dibebankan ke aktivitas. Yang tadi yang menggunakan dua metode, yaitu bisa secara direct tracing dan juga driver tracing. Nah, pada ilustrasi, jika waktu yang dihabiskan itu adalah 100%, maka tenaga kerja eksklusif untuk aktivitas tersebut dan penelusuran langsunglah metode pembebanan biayanya. Nah, di sisi lain, sumber daya keperawatan digunakan bersama oleh beberapa aktivitas. Maka kita menggunakan driver tracing untuk pembebanan biayanya. Driver inilah yang disebut dengan resource driver atau sumber daya driver. Penggerak sumber daya ini merupakan faktor yang akan mengukur konsumsi sumber daya overhead kepada aktivitasnya. Kita ilustrasikan, kita asumsikan bahwa gaji besar supervisor itu adalah 50.000. Kemudian gaji perawat itu 300.000. Dengan rincian, tadi kita sudah sepakat bahwa pembayaran biaya untuk supervising nurse itu adalah
direct tracing, makanya langsung 50.000 untuk supervising nurse. Sedangkan untuk 4 aktivitas kegiatan utama tadi, itu kita berdasarkan driver tracing. Dia ada porsinya. Untuk treating patient itu 25% waktu yang dihabiskan untuk aktivitas merawat pasien, sehingga 25% dikalikan 300.000 untuk jumlah gaji perawat, yang mana diperolehlah angka $75.000. Untuk menyediakan perawatan yang higienis pun itu memiliki porsi waktu untuk melakukan aktivitasnya adalah 20%, sehingga dikalikan dengan gaji perawat diperolehlah $60.000. Dan lalu untuk aktivitas yang merespon atau menanggapi permintaan pasien itu memiliki waktu porsi kegiatannya 40%, dikalikan dengan gaji perawat dapatlah $120.000. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan kepada pasien memiliki waktu melakukan aktivitasnya itu sebanyak 15%, dikalikan dengan gaji perawat diperolehlah $45.000. Selanjutnya kita menetapkan biaya aktivitas sekunder ke aktivitas utama, di mana pembebanan biaya ke aktivitas itu melengkapi tahap pertama, penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Kita klasifikasikan kegiatan itu menjadi primer dan sekunder. Jadi kita memiliki 1 kegiatan sekunder dan juga 4 kegiatan primer. Berdasarkan ilustrasi pun kita mengetahui bahwa keempat aktivitas utama tadi telah menggunakan sumber daya dengan proporsi 25% untuk merawat pasien, 20% untuk menyediakan perawatan yang higienis, 40% untuk menanggapi permintaan pasien, dan 15% untuk melakukan pemantauan. Dengan asumsi bahwa pengawasan itu dikonsumsi secara proporsional dengan kandungan tenaga kerja dari 4 kegiatan utama tadi, maka biaya pengawasan akan dibebankan dengan menggunakan 4 rasio yang baru saja tadi disebutkan. Nah, lalu dengan perhitungan $90.000 itu dikalikan dengan 25% untuk perawatan pasien, kemudian dikalikan dengan nilai kegiatan sekunder tadi sebesar $52.280, diperolehlah $103.070. Lalu $76.600 dikalikan dengan 0,20, lalu dikalikan dengan 52.280, diperolehlah $87.056. Lalu yang ketiga yaitu menanggapi permintaan pasien sebesar $133.200, kemudian ditambah dengan hasil perkalian 0,40 dikali 52.280. Dan yang terakhir itu adalah pemantauan pasien $127.920 ditambah dengan hasil kali 15% dikali 52.280 dan diperoleh $136.362. Kita sudah menetapkan biaya aktivitas sekunder ke aktivitas utama dan diperolehlah totalnya sebesar $480. Lalu yang keempat, kita identifikasi objek biaya dan jumlah setiap aktivitas. Setelah biaya aktivitas utama kita tentukan, kemudian biaya ini dapat dibebankan ke produk atau objek biaya lainnya secara proporsional dengan penggunaan aktivitas tersebut yang kita ukur dengan penggerak aktivitas. Namun sebelum itu, objek biaya itu harus diidentifikasi dan tuntutan yang diberikan kepada objek itu juga harus diukur. Contohnya saja objek biaya pada produk perawatan kardiologi intensif tadi, kardiologi menengah, dan juga normal. Penggerak aktivitas itu mengukur permintaan yang dikenakan objek biaya kepada aktivitas. Dan sebagian besar desain sistem ABC ini memilih antara satu dari 2 jenis penggerak, yaitu ada yang penggerak transaksi dan juga penggerak durasi. Kalau penggerak transaksi ini lebih ke mengukur berapa kali aktivitas itu akan dilakukan, contoh jumlah perawatan, jumlah permintaan. Tapi kalau misalnya penggerak durasi itu akan ada tuntutan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya seperti jam perawatan higienis dan juga jam pemantauan. Dan berikut bill of activity pada unit kardiologi. Berikut merupakan perhitungan berdasarkan gigi besar dan ini perhitungan berdasarkan activity based costing. Jadi tenaga kerja hanyalah salah satu dari banyak sumber daya overhead yang telah dikonsumsi oleh aktivitas.
Kegiatan itu juga bisa mengkonsumsi bahan, modal, dan energi. Dalam ilustrasi wawancara sebelumnya itu mengungkapkan bahwa kegiatan di unit perawatan kardiologi itu mencakup penggunaan monitor jantung, komputer, seragam, dan juga perlengkapan peralatan yang lain. Jadi biaya sumber daya lain ini juga dibebankan ke aktivitas yang mana bisa menggunakan direct tracing dan juga driver tracing. Diasumsikanlah biaya pemantauan berakhir di angka $127.920 dan kegiatan pengawasan dengan biaya $52.280. Nah, tentu saja di buku besar itu hanya menunjukkan apa yang dibelanjakan, namun tidak mengungkapkan bagaimana sumber daya itu dibelanjakan. Nah, dalam sistem biaya berbasis aktivitas, biaya itu harus dilaporkan berdasarkan aktivitasnya. Contoh, gaji perawat tadi senilai 300.000. Nah, dalam gaji ini, perawat melakukan 4 kegiatan utama, yaitu merawat pasien, kemudian menyediakan perawatan yang higienis, kemudian menanggapi permintaan dan juga memonitoring pasien. Yang di sini juga ada porsi waktu yang telah dikeluarkan di sini sebanyak 25%, lalu menyediakan perawatan yang higienis itu 20%, menanggapi permintaan pasien 40% waktu yang dihabiskan, dan memantau pasien itu ada 15%. Sehingga tidak hanya 300.000 dari yang dibelanjakan, tapi di edisi juga mendetailkan lagi atau merincikan lagi perhitungan berdasarkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk melakukan suatu aktivitas. Dan yang terakhir yaitu kita hitung tarif aktivitas dan juga tetapkan biaya produknya. Jadi tingkat aktivitas primer itu dihitung dengan membagi biaya aktivitas yang telah dianggarkan itu dengan kapasitas aktivitas praktisnya. Di mana kapasitas aktivitas ini adalah jumlah output aktivitas yang diukur juga dengan penggerak aktivitas. Jadi tadi kita memiliki 4 kegiatan utama, yaitu mengobati pasien, memberikan perawatan yang higienis, menanggapi permintaan, dan juga memantau pasien. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh $3,44 per perawatan dan sebagainya yang di bawah. Jadi angka $103.070 ini diperoleh karena tadi telah kita hitung pembebanan biaya sekunder ke biaya primer. Lalu 30.000 itu merupakan bill of activity total dari aktivitas yang dilakukan, baik itu kepada perawatan yang membutuhkan intensif, menengah, dan juga normal. Sehingga diperolehlah untuk aktivitas utama yang pertama $3,44 per perawatannya. Lalu untuk aktivitas yang kedua $5,44 per jam perawatannya. Lalu $1,93 per permintaannya. Lalu $0,68 per jam pemantauannya. Sehingga ini merupakan ilustrasi di mana final cost object dari masing-masing kegiatan yang telah dilakukan di unit kardiologi. Sehingga untuk biaya nursing cost per pasien ini untuk normal itu diperoleh $11,59, $33,20 untuk intermediate atau perawatan yang menengah, dan untuk intensifnya itu diperoleh $66,25. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu bagian 4. Sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas dapat disederhanakan. Nah, pada bagian 4 ini kita fokus kepada mengurangi ukuran dan kompleksitas sistem EBC. Nah, sistem EBC akan berjalan dengan baik apabila organisasi memiliki sejumlah kegiatan yang terbatas. Nah, apa maksudnya itu? Salah satu hambatan bagi berbagai organisasi besar dalam mengadopsi EBC adalah karena banyaknya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan mereka. Nah, kompleksitas sistem EBC adalah penghalang yang sering dikutip untuk adopsi secara luas. Misalnya, jika ada sejumlah besar aktivitas, maka manajer cenderung menganggapnya terlalu rumit atau terlalu susah untuk dibaca, ditafsirkan, dan digunakan. Selain itu, laporan biaya produk juga cenderung kurang mudah dibaca dan dikelola.
Hambatan utama lainnya untuk adopsi ABC secara luas adalah tuntunan waktu dan biaya yang cukup besar untuk menciptakan dan memelihara sistem ABC dalam skala yang besar. Misalnya, mewawancarai dan mensurvei karyawan dalam skala tertentu tentu akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Namun, jika sistem ABC yang diterapkan jarang diperbarui, misalnya karena biaya wawancara yang cukup besar, maka perkiraan sistem biaya produk akan segera menjadi tidak akurat. Akibatnya, organisasi telah mencari cara untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas sistem ABC. Nah, selanjutnya yaitu perkiraan sistem ABC yang relevan. Untuk memperoleh ABC yang relevan dapat dilakukan dengan mengurangi sejumlah aktivitas. Nah, ada kemungkinan bahwa suatu organisasi lebih baik memiliki sistem ABC yang kira-kira relevan daripada tidak sama sekali. Nah, satu saran menarik untuk memperoleh sistem ABC yang kira-kira relevan adalah mengurangi jumlah tingkat aktivitas. Nah, hal ini dicapai dengan menganalisis sistem akuntansi aktivitas dan hanya menggunakan aktivitas yang paling mahal untuk penugasan ABC. Nah, biaya dari semua aktivitas lain dapat ditambahkan ke kumpulan biaya dari aktivitas yang mahal. Misalnya, biaya aktivitas yang lebih murah dapat dialokasikan secara proporsional dengan biaya di setiap aktivitas yang mahal. Dengan cara ini, sebagian besar biaya dibebankan ke produk secara akurat. Biaya aktivitas yang paling mahal masih dibebankan dengan menggunakan pemicu sebab akibat yang tepat. Sedangkan biaya tambahan dibebankan secara sewenang-wenang. Keuntungan dari pendekatan ini adalah mudah dipahami serta diterapkan. Nah, untuk ilustrasinya bisa kita lihat di Senkilo Elektronik. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di data berikut, yaitu dari Senkilo Elektronik. Nah, di sini dikatakan ada budget activity-nya. Yang pertama, inserting and sorting process, itu ada 7 aktivitas. Selanjutnya ada procurement process, itu ada 5 aktivitas. Nah, yang pertama developing test program, yang kedua making probe card, yang ketiga testing product, yang keempat setting up batch, yang kelima engineering design, yang keenam handling wafer lots, yang ketujuh inserting dice, yang kedelapan ada purchasing materials, yang kesembilan unloading materials, yang 10 inspecting materials, yang 11 moving materials, dan yang ke-12 paying supplier. Nah, di sini dikatakan ada masing-masingnya activity cost-nya ada 400.000. Untuk making probe card 58.750 dan begitu seterusnya. Sehingga kita dapat total activity cost-nya atau total biaya aktivitasnya yaitu 2 juta dolar. Nah, untuk drivernya itu bisa dilihat ada engineering horse, development horse, test horse, number of batch, dan begitu seterusnya hingga ke bawah sesuai dengan budget activity-nya masing-masing. Nah, untuk kuantitinya itu ada 10.000 untuk wafer A 0,25 dan wafer B 0,75 untuk aktivitas developing test program dan begitu seterusnya hingga unit level plant wide cost assignment-nya ada 1.400.000 dolar dan 600.000 dolar. Untuk activity cost assignment-nya itu ada 800.000 dolar dan 1.200.000 dolar. Nah, untuk ilustrasi Senkilo Elektronik, nah biaya ABC diperkirakan cukup baik oleh sistem pengurangan 4 driver. Untuk wafer A, kesalahannya sekitar 2,5% atau 820.000, dikurang 800.000 dibagi dengan 800.000 menggunakan sistem 12 driver yang lebih besar di tampilan sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, bisa kita lihat di tabel ini. Nah, itu ada sekitar 800.000. Selanjutnya, jika biaya aktivitas kira-kira menggunakan 80/20 atau 80% dari biaya overhead disebabkan oleh 20% kegiatan, maka pendekatan ini untuk mengurangi ukuran sistem memiliki beberapa janji. Misalnya, jika suatu sistem memiliki 100 aktivitas, maka 20 teratas kegiatan atau aktivitas yang diukur dengan biaya mereka tersebut perlu memperhitungkan persentase yang sangat tinggi dari biaya total. Nah, di dalam kasus di mana ini berlaku, sistem yang dikurangi dapat bekerja dengan cukup baik karena sebagian besar biaya dibebankan menggunakan hubungan sebab akibat. Baik, selanjutnya untuk tabel Senkilo Elektronik ini adalah tabel reduce system with approximate ABC assignment.
Nah, di sini ada 4 activity. Yang pertama developing test program, yang kedua testing product, yang ketiga inserting dice, yang keempat purchasing materials. Bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Nah, itu ada developing test program, testing product, dan seterusnya. Selanjutnya kita dapatkan total activity cost-nya ada 2 juta rupiah. Nah, 500 itu ada developing test programnya 533.333 dengan driver engineering host, quantity 10.000, wafer A 0,25 dan wafer B 0,75. Nah, 533.333 didapatkan dari developing test program tadi 400.000 ditambah dengan 400.000 per 1.500.000 dikali dengan 500.000 didapatkan 533,333 dolar. Nah, didapatkan reducing system ABC achievement-nya yaitu 820.000 dan 1.180.000. Selanjutnya yaitu sistem ABC berbasis waktu. Nah, dalam sistem ABC berbasis waktu, manajer memperkirakan permintaan sumber daya yang dikenakan oleh setiap produk daripada membebankan biaya sumber daya terlebih dahulu ke aktivitas dan kemudian ke produk. Untuk setiap jenis sumber daya overhead, hanya 2 parameter yang diperkirakan. Yang pertama, biaya per unit waktu penyediaan kapasitas sumber daya, dan yang kedua, waktu unit konsumsi kapasitas sumber daya oleh produk. Nah, untuk mengilustrasikan sistem ABC berbasis waktu, itu ada Departemen Penjualan Sound Elektronik melakukan 3 aktivitas, yaitu yang pertama menangani pertanyaan pelanggan, yang kedua melakukan pemeriksaan kredit, dan yang ketiga memproses pesanan pembelian. Nah, departemen ini memiliki 40 karyawan dan menimbulkan biaya personil atau biaya pribadi sebesar 200.000 dolar per bulan. Nah, perkiraan jumlah pekerjaan bulanan dalam 3 kegiatan adalah 3.000 pertanyaan, 2.000 kredit cek, dan 4.000 pesanan pembelian. Karyawan melaporkan bahwa mereka menghabiskan sekitar 15% dari waktu mereka untuk pertanyaan, 20% untuk cek kredit, dan 65% untuk pesanan pelanggan. Nah, di bawah ABC tradisional, setiap pertanyaan akan menghabiskan 10 dolar dari biaya sumber daya. Setiap kredit cek menghabiskan 20 dolar, dan setiap pesanan pembelian menghabiskan 33 dolar. Bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, itu ada aktivitasnya. Pertama, handling customer inquiries, itu waktu yang dihabiskan 15%, performing credit checks itu 20%, dan processing purchase orders itu 65%, dengan total waktu semuanya 100%. Dan biaya yang ditetapkan, yang pertama untuk handling customer inquiries ada 30.000 dolar, performing credit checks ada 40.000 dolar, dan processing purchase order ada 130.000 dolar. Dengan total biayanya itu 200.000 dengan activity quantity 3.000, 2.000, dan 4.000. Nah, untuk cost driver rate-nya itu adalah 10 dolar per inquiry, yang kedua ada 20 dolar per credit check, dan yang ketiga 33 dolar per order. Nah, bagaimanakah langkah-langkah dalam pendekatan ABC berbasis waktu? Yang pertama yaitu memperkirakan biaya per unit waktu kapasitas. Nah, langkah pertama dalam pendekatan ABC berbasis waktu adalah memperkirakan kapasitas praktis dari sumber daya yang disediakan sebagai persentase dari kapasitas teoritis. Nah, sebagai contohnya misalnya ada seorang karyawan atau mesin tersedia untuk bekerja 40 jam per minggu. Nah, kapasitas praktisnya adalah 32 hingga 34 jam per minggu. Biasanya 85% digunakan untuk mesin, memungkinkan 15% seperti pemeliharaan atau perbaikan dan fluktuasi penjadwalan, dan 80% digunakan untuk orang. Kemungkinan 20% waktu mereka seperti untuk istirahat, kedatangan dan keberangkatan, komunikasi, serta pelatihan. Nah, jadi jika kapasitas teoritis setiap kerja penjualan di sound elektronik adalah sekitar 10.560 menit per bulan, nah maka kapasitas praktis 80% dari teoritis diperkirakan 8.500 menit per bulan per karyawan, atau 340.000 menit untuk 40 karyawan. Nah, oleh karena itu, biaya per menit untuk memasuk kapasitas adalah 0,59 dolar dibulatkan ke sentipekat.
Yang kedua yaitu memperkirakan satuan waktu kegiatan. Nah, dalam pendekatan EBC berbasis waktu adalah menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu unit setiap jenis aktivitas. Nah, angka-angka tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan karyawan atau dengan observasi langsung. Yang ketiga yaitu memperkirakan biaya per unit waktu kapasitas. Nah, selanjutnya yaitu turunan tarif pengemudi biaya. Nah, tarif pemicu biaya sekarang dapat dihitung dengan mengalihkan dua variabel input, yaitu biaya per satuan waktu kapasitas dan satuan waktu kegiatan. Nah, untuk turunan tarif pengemudi biaya bisa kita lihat di contoh sebelumnya. Nah, seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, untuk turunan tarif pengemudi biaya tadi bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, kan ada 3 aktivitas dengan total waktunya 100%, total biayanya yaitu 200.000, dan terdapat activity quantity dan cost driver rate. Nah, untuk sound elektronik ini, tarif cost drivernya adalah yang pertama untuk handling customer inquiries, itu ada 8,85. Dari mana kita dapat yaitu 15% dikali dengan 0,59 tadi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu performing credit checks itu ada 17,7. Itu didapatkan dari 30 dikali dengan 0,59. Langkah kedua dalam pendekatan EBC adalah memperkirakan satuan waktu kegiatan. Nah, dalam pendekatan EBC berbasis waktu adalah menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu unit setiap jenis aktivitas. Angka-angka tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan karyawan atau dengan observasi langsung. Nah, kita lihat di tabel sebelumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa time spend-nya menghabiskan 50%, 20%, dan 65%. Dengan cost driver rate-nya $10 per inquiry, $20 per credit check, dan $33 per order. Nah, setelah kita mewawancari karyawan dan melakukan observasi langsung, maka dapatlah angka-angka pastinya, yaitu 15 menit untuk inquiry, selanjutnya ada 30 menit untuk credit check, dan 47 menit untuk memproses pesanan. Selanjutnya, itu ada turunan tarif pengemudi biaya. Nah, tarif pemicu biaya sekarang dapat dihitung dengan mengalihkan dua variabel input, yaitu biaya per satuan waktu kapasitas dan satuan waktu kegiatan. Nah, itu kita dapat dari, seperti tadi, itu ada memperkirakan biaya unit waktu kapasitasnya, ada 15 menit, kemudian 30 menit, dan 47 menit. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk handling customer inquiries berarti 15 menit, maka 15 dikali dengan 0,59. Nah, selanjutnya yaitu memperkirakan biaya. Bagaimana langkah-langkah
Baik, selanjutnya yaitu yang kita bahas adalah pendekatan EBC berbasis waktu. Yang pertama yaitu memperkirakan biaya per unit waktu kapasitas. Nah, itu adalah langkah pertama dalam pendekatan EBC, memperkirakan kapasitas praktis dari sumber daya yang disediakan sebagai persentase dari kapasitas teoritis. Nah, sebagai contohnya, misalnya jika seorang karyawan atau mesin tersedia untuk bekerja 40 jam per minggu, kapasitas praktisnya adalah 32 hingga 34 jam per minggu. Biasanya 85% digunakan untuk mesin. Memungkinkan seperti 15% itu ada pemeliharaan, perbaikan, dan fluktuasi penjadwalan. Dan 80% digunakan untuk orang. Memungkinkan 20% seperti waktu istirahat, ataupun waktu keberangkatan dan kepulangan, serta komunikasi dan pelatihan. Nah, jadi jika kapasitas teoritis setiap kerja penjualan di sound elektronik adalah sekitar 10.560 menit per bulan, maka kapasitas praktis 80% dari teoritis diperkirakan 8.500 menit per bulan per karyawan atau 340.000 menit untuk semua karyawan atau untuk 40 karyawan. Oleh karena itu, biaya per menit untuk pemasok kapasitas adalah 0,59. Nah, dari mana didapat 0,59 itu didapatkan dari 200.000 per 340.000. Nah, ini akan berkaitan dengan tabel berikut. Nah, selanjutnya yaitu memperkirakan satuan waktu kegiatan. Nah, dalam pendekatan EBC berbasis waktu adalah menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu unit setiap jenis aktivitas. Nah, angka-angka tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan karyawan atau dengan observasi langsung. Nah, kita lihat di tabel sebelumnya, itu ada 3 aktivitas. Yang pertama, handling customer inquiries atau melayani pertanyaan konsumen, itu waktu yang diperlukan adalah 15%. Nah, setelah kita melakukan observasi langsung, maka waktu yang mereka perlukan adalah 15 menit. Nah, selanjutnya untuk performing credit checks atau pemeriksaan kredit, mereka memerlukan waktu 30 menit. Dan untuk processing purchase orders, mereka memerlukan waktu 47 menit. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu turunan tarif pengemudi biaya. Tarif pemicu biaya sekarang dapat dihitung dengan mengalihkan 2 variabel input, yaitu biaya per satuan waktu kapasitas dan satuan waktu unit kegiatan. Nah, sebelumnya kita dapatkan untuk biayanya yaitu 0,59. 0,59, soalnya kita kalikan dengan cost driver rate. Yang pertama untuk handling customer inquiries yaitu 0,9. Yang pertama itu 0,59 dikali dengan 15 menit, maka didapatkanlah $8,85 untuk menangani handling customer inquiries. Yang kedua, yaitu untuk pemeriksaan kredit kita dapatkan yaitu 30 menit tadi dikali dengan 0,59. Maka didapatkan 17,70 untuk melakukan pemeriksaan kredit. Yang ketiga yaitu $27,73 untuk processing purchase order. Didapatkan dari 47 menit dikali dengan 0,59 setelah kita memperkirakan biaya per unit waktu kapasitas. Nah, selanjutnya itu menganalisis dan melaporkan biaya. Sistem EBC yang digerakkan oleh waktu memungkinkan manajer untuk melaporkan biaya overhead secara berkelanjutan dengan cara yang mengungkapkan baik biaya aktivitas bisnis maupun waktu yang dihabiskan untuk itu. Nah, untuk mengilustrasikan proses estimasi dan penetapan biaya, misalkan departemen penjualan sound elektronik melakukan 3 aktivitas. Yang pertama, menangani pertanyaan pelanggan, melakukan pemeriksaan kredit, dan memproses pesanan pembelian. Nah, ini seperti bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Departemen ini memiliki 40 karyawan dan menimbulkan biaya sebesar 200.000 per bulan. Perkiraan jumlah pekerjaan bulanan dalam 3 kegiatan adalah 3.000 pertanyaan, 2.000 kredit. Nah, ini seperti sama dengan tabel sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menganalisis dan melaporkan biaya, itu ada 3 aktivitas. Yang pertama, handling customer inquiries. Itu ada actual activity-nya ada 3.100. Yang kedua, cost driver rate seperti yang kita hitung tadi, yaitu menghitung biaya satuan dengan unit waktunya ada $8,85, $17,7, dan $27,72 per masing-masing aktivitasnya. Nah, total biayanya adalah itu A dikali dengan B, yaitu 3.100 dikali dengan $8,85, dapatkan $27.435. Kemudian untuk performing credit checks
dikali juga didapatkanlah 32.745. Kemudian untuk processingnya juga dikalikan didapatkanlah 117.117 dengan totalnya yaitu 177.257 dan total supplied itu 200.000 tadi. Nah, unit capacity yaitu 22.703. Time unitnya itu ada 15, 30, dan 47 menit tadi seperti yang kita hitung dengan total minutes-nya yaitu A dikali dengan D, yaitu actual activity quantity dikali dengan unit time. Itu 15 dikali 3.100 dapatkan 66.500 dan begitu seterusnya. Nah, untuk total use-nya ada 300.575, total supplied ada 340.000 dan use unsur capacity-nya ada 39.425. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator.